Kita menikmati tahun yang baru dari minggu yang pertama ini. Di tahun 2024, minggu yang pertama di tahun 2024. Ada sukacita? Di mana sukacita kita? Coba kita senyum dulu. Saya mau lihat. Saya punya karunia khusus pada pagi hari ini. Saya melihat ada sukacita yang benar dari dalam hati. Ada amin. Kita mau belajar. Tahun 2024 yang awal ini, masuk dari tahun 2024, pasti semua punya impian. Trik-trik apa yang saya harus pakai di tahun 2024 supaya saya bisa menikmati sukacita, damai sejahtera, bahkan hidup berkemenangan di tahun ini. Pasti kita semua punya hayalan demikian, sehingga kita dapat mengatur hidup kita, tetapi kita tidak mampu. Yang mampu adalah Tuhan yang memampukan kita. Amin. Mari tidak panjang kata, kalimat, kita coba belajar. Kali ini saya coba buka tentang Mazmur, yaitu di Mazmur 27 ya. Mazmur 27 kita mau belajar apa pesan-pesan Tuhan untuk kita masuk di dalam tahun baru 2024 ini. Yaitu Mazmur 27, kita tetap buka Mazmur 27 terus sampai akhir. Yaitu Mazmur 27 ini ayat 1 sampai 12, 13 lah. Mari kita cepatkan waktu ini. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku di atas gunung batu. Ayat 6. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku di sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Ayat 7. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Mu. Carilah wajahku. Maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolongan, jangan membuang aku dan janganlah meninggalkan aku. Ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku. Sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Saya napas satu-satu baca cepat-cepat karena saya buru waktu. Kalau tidak saya tidak bisa berkhotbah lagi. Habis waktu dibaca. Bapak mama yang dikasihi Tuhan. Kalau kita simak tentang penulis Daud, Raja Daud, sampai dengan sekarang ini, Israel merdeka tahun 48 Oktober itu. Sampai sekarang dikenangkan Daud. Dikenangkan Daud, benderanya lambang Daud. Wow, luar biasa. Dari dulu kala sampai dengan sekarang masih dipakai simbol Daud. Ada apa dengan Daud? Saya belajar. Imannya Daud, pengakuannya Daud, kerinduannya Daud, ajaran-ajarannya Daud, nasihat-nasihatnya Daud. Ini yang perlu kita tangkap. Untuk kita masuk di dalam tahun 2024. Saya percaya ketika saya belajar tentang firman Tuhan, saya menuliskan ada 27 lembar ini, saya tuliskan dengan penuh hikmah dari Allah.
Bukan untuk saya berkhotbah di sini, tapi untuk saya pakai dalam hidup saya. Kehidupan kita di masa-masa yang sulit, di tahun 2023 ini, saya sangat percaya kita harus berpegang teguh terhadap apa yang telah dilakukan oleh Daud. Daud ini menulis, bukan dia dalam keadaan aman-aman atau di rumah pakai AC atau laptop, pakai handset segala macam, tulis ini. Tapi di dalam keadaan peperangan, di dalam keadaan kesesakan, di dalam keadaan penderitaan, di dalam keadaan yang tidak nyaman, yang seperti Bapak Mama mungkin alami tahun-tahun kesulitan-kesulitan itu. Di sini bukan berbicara tentang keselamatan itu yang dikerjakan, yang dikatakan oleh Daud. Tetapi keselamatan yang dimaksudkan adalah keselamatan fisik. Penderitaan, penganiayaan yang hari-hari kita alami. Tekanan-tekanan ekonomi, keadaan suami, keadaan istri, keadaan anak-anak. Ya semualah, saya tidak bisa omong terlalu ribuan pengertian itu. Kalau kita renungkan baik-baik penulisan ini. Dia menulis dalam keadaan susah. Di situ dia datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan. Penuh dengan iman yang sungguh-sungguh yang kita lihat. Buktinya iman yang sungguh-sungguh di sini. Dia berkata, ya Tuhan, di ayat 1 kita lihat kembali di ayat 1. Apa dia ungkapkan lewat pernyataan imannya. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Dan Tuhan adalah benteng hidupku. Dia katakan 3 pengertian yang dilakukan imannya yang begitu dahsyat. Ada amin? Imannya yang begitu luar biasa, begitu wow. Marilah kita dalam keadaan apapun, kita mau belajar tentang Daud ini. Dalam keadaan kita kesulitan apapun, kita harus belajar. Di dalam keadaan senang, biasa-biasa. Tapi dalam keadaan kita masuk dari tahun 2024, kita harus tingkatkan apa yang kita tingkatkan dalam kehidupan sehingga seperti orang-orang yang berhasil. Mungkinkah di dalam kehidupan tahun 2023 ada persoalan kita lembek dan tidak bisa datang kepada Tuhan. Tetapi yang pasti, kalau kita dalam keadaan masalah baru kita tidak datang kepada Tuhan, wow, itu lebih jauh lagi yang Tuhan rancangkan dalam hidup ini. Kalau kita tidak pernah datang lagi di tengah-tengah kesulitan tahun 2023 yang lalu, menjadi pembelajaran kita di tahun 2024, kita harus berbuat lebih lagi seperti dalam penulis yang dibuat oleh Daud. Ketika di dalam keadaan tekanan, dia lebih dekat kepada Tuhan. Tetapi kalau pada waktu kita dalam keadaan kesulitan, kita jauh, tidak memiliki kualitas iman yang baik, sangat diragukan ketika engkau dalam masa jayamu. Kita bisa lihat orang itu dalam keadaan kepepet. Di situ menjadi tolok ukur kehidupan kita. Dia mengatakan Tuhan adalah terang. Tuhan adalah keselamatan. Tuhan adalah benteng. Ungkapan ini adalah keterbukaan Tuhan. Keterbukaan Daud. Apa yang dia telah lihat, apa yang dia telah rasakan di dalam kehidupannya. Rupanya Tuhan ini ingin sekali keterbukaan kita dengan Tuhan. Di dalam penulisan-penulisan yang sebelum dan sesudahnya, di dalam Daud itu lebih banyak perenungan dan pengakuan. Disitulah dia lolos. Bukan baru satu kali dia lolos dari kejaran-kejaran musuhnya. Berulang-ulang kali tapi tidak pernah didapati. Malah musuhnya tergelincir dikatakan di ayat 2 itu. Tidak didapatkan. Musuh-musuh yang di dalam kehidupan, di dalam perjanjian lama
adalah musuh-musuh yang dimaksudkan dalam perjanjian lama adalah musuh-musuh di dalam kehidupan manusia di tengah-tengah kesulitan, rintangan, mara bahaya, masalah fisik. Berbeda dengan keselamatan yang dimaksudkan di dalam perjanjian baru, yaitu abad pertama, abad kedua sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Itu berbicara, perjanjian baru itu berbicara tentang keselamatan kekekalan. Maka Daud ini lebih banyak dia ungkapkan ketika dia dalam keadaan tekanan, ketika dia dalam keadaan kesulitan, ketika dia dalam keadaan penindasan, ketika dia dalam keadaan intimidasi, ketika dia dalam keadaan masalah yang tidak nyaman, disitulah dia dekat kepada Tuhan. Dia sangat amat dekat kepada Tuhan. Dia mau supaya di kehidupan kita pembaca Mazmur ini jangan kita lewatkan pengalaman-pengalaman yang dimaksudkan itu. Di sini kita melihat Mazmur Daud dalam ada ayat 27 kisah Daud yang 27 ini. Sesungguhnya di dalam Mazmur ini kita dapatkan gambaran tentang imannya Daud. Imannya seperti apa? Bukan sekedar imannya seperti biasa-biasa. Iman yang penuh dengan ketekunan. Iman-iman yang betul-betul pengakuan yang keluar dari dalam hati. Ada respon kepada Tuhan. Saya melihat, saya renungkan kapan waktu. Setiap kali saya nasihatkan anak-anak saya di rumah. Baik sopir, konjak maupun anak-anak di toko. Yang punya kesalahan yang betul-betul berat. Tetapi ketika saya nasihatkan dia berdiam saja. Tidak ada respon. Omong sampai capek juga tidak ada satu kata diam. Macam tidak ada rasa bersalah. Nanti lihat hasilnya. Tidak ada hasilnya. Coba bapak mama nasihat anak. Konsekuensinya. Kalau kita sudah nakal, anak itu nakal, kita nasihat. Omong yang penting bagi kita, orang tua, yang kita sudah lewati semua itu. Dia diam saja. Diam ini pertanda apa setuju atau tidak. Tetapi semua yang saya cobakan ini, tidak ada yang ada hasilnya. Pengakuan ini penting di hadapan Tuhan. Tuhan engkaulah Allah. Dari perenungan-perenungan yang kita kerjakan, kita buat. Engkau ya Allah yang besar. Engkau juru selamat. Engkau benteng hidupku. Engkau keselamatan. Engkau terang. Disinilah terang betul-betul yang ada pada Daud. Benar-benar terang. Mari kita lebih jauh lagi tentang kita melihat. Tentang kehidupan yang saya tuliskan di sini. Sesungguhnya dia sedang menuntun kita dari kemenangan lepas kemenangan. Dia sedang menuntun kita. Lepas kemenangan untuk masuk pada kemuliaan. Artinya jika hari ini engkau sedang menghadapi hari-hari yang belum menyenangkan itu. Berarti bukan Allah sedang buang engkau. Saya mau bilang kepada Bapak Mama pada pagi hari ini. Saya mau terbuka saja. Kalau orang nonton di YouTube khotbah saya ini. Mengenai, saya katakan, penderitaan, kesesakan yang kau alami hari-hari ini. Sesungguhnya tidak perlu ada. Pasti orang kritik. Apa Thomas ini aneh-aneh. Ikut Tuhan kan sudah bilang menderita. Tapi bagi saya tidak mau menderita. Saya tidak mau dalam tekanan. Tekanan, intimidasi, kesesakan itu semua itu bukan sebuah kenyataan yang harus kita terima. Tapi itu merupakan sebuah pilihan yang ada pada hidup kita. Kalau kita tahu dalam keadaan kesesakan, marilah kita datang kepada Tuhan saat itu. Ya, saya ada di tengah-tengah ini Bapak Adi. Terima kasih selalu aktif setiap minggu dengan Mama Agus ini. Ketika anaknya Coki meninggal, itu tidak mudah. Satu-satunya anak laki. Penderitaan. Tapi dia bukan jauh dari Tuhan. Bukan dia musuh Tuhan. Tapi dia tambah dekat dengan Tuhan. Kita tahu bersama 2 Korintus 4 ayat 17. Penderitaan yang engkau alami sekarang penderitaan biasa-biasa saja. Dikatakan firman Tuhan biasa-biasa saja. Pekerjaan itu, penderitaan itu akan dikatakan mengerjakan bagi kamu.
kemuliaan yang lebih besar. Sesuatu yang kita nantikan ini tidak mudah sesungguhnya. Sesuatu yang sifatnya, sesuatu yang tidak kita lihat, ini yang kita senantiasa tekun. Yang sesuatu yang kita lihat, yang tidak kita lihat, itu yang disebut dengan pengharapan. Ya, ini pengharapan. Kalau pengharapan yang kita lihat itu bukan pengharapan. Pengharapan sesuatu yang belum kita lihat, itulah pengharapan. Di situ unsur pengharapan, di situ ada ketekunan di dalamnya. Maka itu saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini. Pasti dalam pikiran kita bilang saat ini saya ada dalam keadaan air mata. Tetapi saya pastikan bahwa jelas sebentar lagi engkau akan dibebaskan. Sebentar lagi engkau akan dimerdekakan. Bangsa Yahuda ketika dia berdosa kepada Tuhan. Bangsa Yahuda ketika dia berdosa kepada Tuhan, Tuhan hajar dia. Dan Tuhan katakan kegelapan mengikuti dia. Tetapi pada waktu itu Yeremia meratap, menangis, melihat penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi karena dosanya. Ratapan 3 ayat 1 kita lihat itu ratapannya apa yang Yeremia tuliskan itu. Yeremia 3. Ya ratapan itu. Mana ratapan? Coba ratapan 3. Yesaya, Yeremia, ratapan. Ratapan 3 ada? Ya? 1-3. Baca saudara. Akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Lanjut. Ia menghalau dan membawa aku di dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Sesungguhnya aku dipukulnya berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari. Kita melihat hidup di dalam kegelapan. Kita jangan terlalu pede juga. Sebagai orang-orang Kristen ini terlalu pede. Marilah kita merefleksikan diri kita. Bangsa Israel ketika bangsa itu berdosa. Mika 7 ayat 8. Coba kita buka sebentar, dia katakan apa. Ini ketika itu orang-orang berdosa. Ada masa-masa gelap yang terjadi. Penderitaan itu. Bisa cepat ya. Janganlah bersuka cita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terang. Jadi gelap di sini diidentik dengan apa? Ketidak ada perkenanan Tuhan. Konsekuensinya, ketika tidak ada perkenanan Tuhan, berarti tidak ada jamahan Tuhan. Maka apa yang harus kita keluar dari kegelapan ini? Kalau Papa Agus ada dalam perkenanan Tuhan, berarti hidup Pak Agus ada dalam terang. Kalau Acimoe hidup dalam perkenanan Tuhan, berarti Acimoe hidup dalam terang Tuhan. Sehingga wajar Acimoe katakan, engkaulah terangku. Seperti Mazmur katakan, Allahku menjadi terangku. Karena dia merasa tidak ada dalam kegelapan. Maka bagaimana cara supaya kita bisa keluar dan kita masuk dalam perkenanan Tuhan. Sehingga kita masuk dalam perkenanan Tuhan masuk di dalam tahun 2024 kita menjaga perkenanan Tuhan itu terjadi. Kegelapan itu sesungguhnya itu adalah merupakan pilihan. Penderitaan itu pilihan. Kita lihat saja itu Ayub dan istrinya. Istrinya menghadapi kasus yang sama dengan suaminya, Ayub.
dalam kasus penderitaan. Tapi responnya berbeda. Istrinya bilang, matilah engkau, matilah sudah engkau. Kutukilah Allahmu itu. Tapi Ayub dengan lantang mengatakan, engkau jangan hanya terima yang baik-baik saja. Amin. Responnya ada. Ayub 42 ayat 2 itu dia bilang apa? Aku tahu bahwa engkau mengetahui segala-galanya. Tapi segala rancangan-rancanganmu tidak ada yang gagal dalam hidupmu. Dia berani berkata. Pengakuan dari mulut seorang Ayub. Berarti di sini kesimpulannya, ketika kita ada di dalam masa-masa gelap, kita tidak sadar kita dalam masa gelap. Kita dihajar. Kita dipukul. Tetapi pada pagi hari ini, saya mau bilang, marilah kita meresponi dengan baik. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ayub, oleh pemazmur itu. Dia berkata dalam pengakuan keluar dari mulutnya, Allahku terang bagiku. Allahku keselamatan bagiku. Allahku benteng bagiku. Maukah kita mengakui itu di dalam setiap peristiwa kasus yang ada? Di tahun 2024 ini, pesan singkat saja. Kita memperkatakan firman itu dengan pasti. Dia mengatakan itu segala musuh-musuh terhalau. Musuh-musuh itu tergelincir dengan sendirinya. Tidak ada yang menantang dia. Dia begitu hebat, jaya. Maka itu penderitaan yang kita hadapi tahun 2023 itu. Itu akibat daripada kesalahan kita. Ini saya buka dalam firman Tuhan. Tuhan tidak pernah menghendaki demikian. Rancangan Tuhan begitu indah. Rancangan Tuhan menopang engkau, menjaga engkau. Kata-kata, oh luar biasa itu Yesaya 41 ayat 10. Begitu di Mazmur 91 ayat. Semua itu begitu indah-indah. Engkau diangkat, engkau dimanjakan. Tetapi kenapa kita harus bisa terjadi? Berbalik. Ketika saya membaca di dalam Mazmur 8. Mazmur 8, coba kita buka di Mazmur 8. Ayat 4 itu. Kita belajar. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Lanjut. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Lanjut. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Segala sesuatu kau letakkan di bawah kakinya kita. Dan berarti tidak ada yang lebih berkuasa di kolong langit ini. Adalah lebih daripada umat manusia. Apakah kita sudah mengalami kekuatan kuasanya di tahun 2024 ini? Kita harus membuat sebuah perenungan yang dalam. Siapa Tuhan? Di mana engkau mempedulikan aku sebagai manusia yang hina ini. Aku manusia yang sudah ditinggalkan suami sekian lama tahun. Aku yang ditinggalkan istri sekian lama tahun. Tetapi aku melihat anak-anak kami dipelihara. Sampai hari ini tidak ada satu kurang satu apapun. Siapakah engkau Tuhan? Marilah kita duduk. Merefleksikan hidup ini. Apakah kita sudah pernah buat perenungan yang dalam. Tentang kasih Tuhan dalam hidup kita. Di dalam tahun 2024 pesan yang kuat pada pagi ini. Marilah kita membuat sebuah perenungan, selalu perenungan. Untuk kita mengungkapkan
Betapa mulianya engkaulah terang. Engkau telah terang bagiku. Dan jadilah terang bagimu sesuai dengan imanmu. Dan tidak ada kegelapan dalam hidupmu. Kalau tidak ada kegelapan dalam hidupmu, pasti tidak ada persoalan-persoalan yang berlebih-lebih. Yang sampai kita stres. Karena kegelapan. Tuhan izinkan. Karena sebentar lagi engkau akan keluar ketika engkau menyadari ini. Siapa sih yang mau hidup di tengah-tengah kesulitan? Menangisi masalah, hidup dari masalah, tapi tidak pernah keluar menjadikan terobosan dalam hidup ini. Hidup dari menangisi masalah kepada masalah. Tiap hari, saya tidak mau. Saya anak Tuhan. Saya sudah dijanjikan Tuhan. Pegang janji Tuhan. Ada amin? Sudah pegang janji Tuhan kok mengeruh terus. Kenapa? Tuntutan hidup yang terlalu berlebih-lebihan sama Tuhan. Bersyukur. Tahun 2024 mari kita bersyukur kepada Dia. Selalu bersyukur, jangan terlalu menuntut. Tuhan, mulai buka doa, Tuhan, berikanlah aku ini, berikanlah aku ini, berikanlah. Bukan Tuhan. Siapakah aku ini ya Bapa? Siapakah aku ini yang hina, yang engkau perhatikan ini ya Bapa? Tapi hanya minta tuntutan, kau akan kecewa. Tanda hamba Tuhan berbicara. Kalau seorang istri juga terlalu banyak menuntut kepada istri. Istri terlalu menuntut kepada suami. Pasti dia akan kecewa. Sebaliknya suami juga terlalu menuntut kepada istri. Pasti dia kecewa. Pasti. Saya jamin. Hidupnya indah, rukun. Tinggalkan tuntutan kepada istri atau suami. Kalau mau istri tambah sayang engkau, puji dia. Ungkapkan kata-kata yang dari dalam hati. Istri itu makan puji sesungguhnya. Istri, perempuan itu andalkan perasaan. Makan puji. Kalau kamu ambil hatinya, angkat dia. Puji dia. Amin. Kalau engkau tidak puji, orang lain puji, bahaya. Benar saya omong. Ketika engkau mengungkapkan perasaan dari dalam hatimu. Merenungkan. Pasti mengungkapkan berdasarkan perenungan. Aduh saya pergi kantor. Istri kerja di rumah. Cuci baju, piring, memasak, jaga anak, jaga cucu. Bokor-bokor cuci, kasihan. Sapu rumah. Tidak pernah pergi mall, kasihan. Hanya pergi kerja di mall jagung saja tiap hari. Banyak pekerjaan istri-istri itu. Kasihan kalau kita mau omong. Kalau laki-laki itu, jangan hanya mau gampang pulang sudah ada makan, pulang sudah siap. Malah tuntut lagi. Menuntut lagi. Kekecewaan di ambang pintu. Amin. Marilah tinggalkan kekecewaan itu lewat tuntutan-tuntutan. Puji-pujilah. Siapa yang tidak ingin dipuji? Angkat tangan. Saya tahu ada sana. Tidak ingin dipuji. Tapi saya percaya. Semua kita ingin diungkapkan. Rasa cinta. Amin. Ungkapan-ungkapan yang keluar dari mulut seseorang itu. Benar-benar tercermin, tercetus dari apa yang ada dalam hatinya. Telinga mendengar. Iman itu timbul dari pendengaran juga. Waktu engkau memuji itu, telingamu mendengar. Aduh, suami saya ini paling baik. Tidak pernah selingkuh. Wih, hebat. Itu kalau dia keluar ada pasangan yang dia mau rencana mau selingkuh, dia tidak berani memang. Kenapa dia tahu sebentar ini pasti kalau ketahuan api saya. Sudah puji-puji. Tiba-tiba begini, wow. Ingat yang punya suami, punya istri. Punya suami. Bapak mama yang dikasihi Tuhan. Ketika kita ada dalam kegelapan. Sadar tidak sadar. Kita ada dalam kegelapan. Saya saja yang berani katakan. Kita saja yang ada dalam. Saya berani katakan. Pasti orang tantang. Kenapa Pak Thomas bilang saya ada dalam kegelapan? Firman Tuhan yang menegaskan kita.
Kita tidak pernah luput dari persoalan. Kita tidak pernah luput dari dosa. Kita manusia dasarnya, habitatnya sudah berdosa. Maka itu di Jimit itu kalau mau dengar firman, mau baca firman, mau ungkapkan firman, pertama doa pembukaan, ampunilah kami dari kesalahan-kesalahan kami. Pasti akan ada. Karena kita manusia tidak luput. Sehingga kita bisa diperkenankan oleh Tuhan untuk mendengarkan sebagian kecil firman-Nya. Gelap. Coba kita buka di dalam pertama dua ini. Kita buka bersama-sama di 2 Korintus 4 ayat 6. Supaya kita tahu kenapa kita bisa begini. Itu pilihan. Bukan harus terjadi dalam hidup kita. Kita harus tolak. Itu penderitaan-penderitaan itu. Kita melihat kebesaran Tuhan. 2 Korintus 4. Sebab Allah berfirman. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Bapak Mama, segala sesuatu, bagaimana cara supaya kita bisa keluar dari kegelapan, supaya kita dapat melihat janji-janji Tuhan. Pasti kita semua mau keluar. Cuma mungkin bagaimana supaya kita bisa keluar? Kita harus percaya sungguh-sungguh dan berserah kepada Tuhan sungguh-sungguh dan tekun sungguh-sungguh, menyerahkan hidup dan bersandar sepenuhnya, tidak pakai pengertian kita. Di tahun 2024 ini, tanggalkan semua dosa-dosa kita. Tanggalkan, lepaskan. Coba kita lihat, buktikan dalam firman Tuhan. Yesaya 50 ayat 10. Bisa cepat ya, Yesaya 50 ayat 10. Kita lihat bersama, kita belajar. Apa yang diperlukan supaya kita bisa keluar dari gelap. Yesaya 50 ayat 10. Supaya kita belajar pagi, singkat saja. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hamba-Nya? Jika ia hidup dalam kegelapan, jika dia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah, ambil itu. Baca ulang. Baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepadanya. Ada amin? Sadar tidak sadar kita ada dalam kegelapan. Sadar mau terima atau tidak terima, mau tolak atau tidak tolak, kita ada dalam masa kegelapan. Maka itu baiklah kita harus percaya ke dalam nama Tuhan. Percaya yang kayak apa menjadi pertanyaan saya hari ini. Apakah percaya sekedar tahu tentang Tuhan? Apakah kita percaya sekedar tahu tentang Yesus itu? Iblis juga tahu, percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Iblis tahu dan dia percaya kepada Yesus, kepada Allah. Apakah kita sama standar status kita percaya itu? Kita harus jawabannya itu. Kita harus di atas setingkat selevel lagi. Di atas daripada percaya. Bukan believe, tapi trust. Kita akan melihat ketika kita bersandar berserah kepada Tuhan. Memiliki keintiman. Memiliki sebuah kerinduan yang besar. Di tahun 2024 ini. Kita harus bagaimana berusaha. Ini usaha untuk kerinduan kepada Tuhan. Ini usaha. Bukan Tuhan yang bekerja. Tapi kita yang berusaha. Untuk kerinduan. Untuk kita lebih tingkatkan persekutuan kita. Seperti di dalam ayat 4 tadi itu. Dari Mazmur 27 itu. Satu hal yang tak aku minta kepada Tuhan. Satu hal, kerinduan yang besar. Ada longing di situ, longing. Ada kerinduan yang besar. Apakah kita pada tahun 2023, mungkin kita biasa-biasa ibadah. Tapi 2024 harus kita punya apa? Punya apa? Kerinduan yang sungguh-sungguh. Melekat. Sungguh amat melekat kepada dia di tengah-tengah kehidupan kita yang sudah lama. Bukan sekedar melekat saja.
Tapi kita harus tingkatkan doa-doa kita. Maka itu di dalam Daud di sini cukup jelas dikatakan bahwa dia berdoa. Di Mazmur 27 itu. Ayat 7. Coba kita lihat ayat 7. Sampai 12 itu. Coba buka agak cepat. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Dia katakan. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku. Maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Ini ungkapan doa dia. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Dengan murka yang masalah itu. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku. Ya Allah, apa kita bisa doa seperti ini? Ketika engkau berdoa seperti ini. Ada unsur-unsur kekuatan doa di dalam Mazmur ini. Percaya. Musuh itu. Kau akan dibebaskan. Dengan caranya Tuhan. Providensinya Tuhan. Takdirnya Tuhan. Keputusannya Tuhan yang membela engkau. Di dalam kesesakan dan persoalan yang kita hadapi. Saya percaya kita manusia tidak bebas daripada persoalan. Karena apa? Koreksi diri kita. Apakah kita percaya sungguh-sungguh menanggalkan dosa kita sungguh-sungguh? Tuhan tidak pernah kurang cara untuk menolong engkau dan saya. Tuhan tidak pernah kurang cara untuk menolong, membebaskan engkau. Coba kita renungkan itu. Ketika waktu Saul dan pasukannya mengejar akan Daud. Mengepung Daud. Sudah langsung harusnya di atas kertas sudah pasti mati. Harusnya di atas kertas sudah pasti mati. Sudah dikepung di padang gurun Moab itu. Harusnya sudah tinggal menangkap eksekusi saja. Tapi begitu berita datang, pesuruh datang membawa berita. Hai Saul, negerimu itu Israel sudah mau diserang oleh Filistin. Sekarang juga engkau harus tinggal berusaha. Kalau tidak hancur bangsa-bangsa di sana. Maka mereka meninggalkan saat itu. Tanpa pikir-pikir. Mereka bebaskan kembali. Daud ini dibebaskan. Dari cengkraman yang harus dia terima. Ini adalah strategi Allah. Jadi kalau Tuhan mau lakukan sesuatu. Mudah saja. Dia membalikan tangan saja. Karena Daud ini adalah bersih. Dia mengatakan, akulah terang. Allah terang dalam hidupku. Karena memang dia tidak ada kegelapan-kegelapan yang dimaksudkan. Penindasan segala-gala. Dia sudah bersih daripada dosa. Dia sudah ada pengakuan, ada kerinduan. Ada doa yang dia naikkan yang begitu hebat. Ketika dia sudah naikkan doa, saya percaya tidak akan ada unsur ketakutan di dalamnya. Apapun persoalan yang engkau hadapi hari-hari ini. Mungkin kau takut menghadapi masuk tahun 2024. Saya takut. Trauma di tahun 2023. Engkau percaya. Hamba Tuhan katakan. Engkau percaya ketakutan itu pasti akan mengiringi engkau tahun 2024. Tapi yakin dan percaya ketika engkau ada dalam hubungan yang intim dengan Tuhan. Saat itu engkau dekat dengan Tuhan. Engkau punya kerinduan yang besar dengan Tuhan. Kedekatan dengan Tuhan ditambah dengan doa. Saya percaya. Kekuatan akan menyertai engkau. Amin. Kekuatan tidak tahu kekuatan dari mana. Saya tidak takut ya. Saya tidak takut. Kayak macam ringan. Macam tidak ada beban. Orang boleh melihat engkau itu macam beban. Tapi saya sendiri tidak rasa beban. Sudahkah Anda alami dalam situasi seperti itu? Sudahkah Anda alami situasi keberanian yang muncul akibat pengharapan yang kau buat, perenungan yang menimbulkan pengharapan. Pengharapan menghasilkan keberanian yang begitu meluap-luap. Oh, katakan, saya tidak perlu takut. Allahku terangku, Allahku keselamatanku, Allahku penolong, Allahku perisaiku. Katakan. Kalau engkau masih takut, tidak mungkin engkau berkata demikian. Ada amin? Saya yakin, kalau engkau dalam keadaan takut, tidak mungkin engkau berkata demikian.
Tidak bisa melawan kata hati. Tapi kalau dasar dari dalam sendiri keluar, yang dikarunia, dimahkotai engkau dengan kemuliaan yang begitu besar, engkau akan dengan lantang kau akan berkata, saya tidak perlu takut. Terjadilah sesuai dengan imanmu apa yang kau tidak takut. Okay? Menghadapi hidup ini tahun 2024 banyak polemik, banyak persoalan. Kalau kita sudah tahu, harus kita berhati-hati, melangkah dengan hati-hati, mengambil keputusan dengan hati-hati, dekatkan diri kita dengan Tuhan dan doa kepada Tuhan. Di dalam kehidupan kita waktu sudah habis. Jadi saya akan akhiri saja, nanti kita berikut seri lagi berikut. Kita lihat di 2 Korintus 6 ayat 2 Korintus 6 ayat 4. 2 Korintus 6 ayat 2. Coba kita lihat. Waktu kita sudah keluar dari kegelapan itu. 2 Korintus 6 ayat 2. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Ya, ini dengar ya. Pada waktu aku berkenan, aku mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan. Tanggal 7 ini, keputusan yang kita ambil. Kita mau hidup di dalam perkenanan Tuhan. Tinggalkan kegelapan yang ada dalam hidup kita. Sehingga kita dikeluarkan. Kita ditolong oleh Tuhan saat itu. Ada amin? Maka itu Tuhan tidak kurang kaya untuk menolong kita. Rancangannya tepat. Tidak ada yang gagal. Saya ketika tahun 81, ketika saya kuliah, saya pulang libur. Tahun 82 saya pulang libur ke Sumba. Saya ketemu satu grup 8 orang. Orang dari Sumba juga dengan orang Kupang. Datang ke Sumba di daerah kami Anak Alang. Masih pakai lampu gas itu. Pakai lampu gas dari Lawonda sana. Dari kampung. Datang orang menyembuhkan orang-orang sakit. Banyak orang sakit. Sampai sana di bapak saya dimintai oto untuk pulang ke Kabubak. Saya tanya, Bapak betul dapat kuasa kesembuhan? Iya. Bagaimana Bapak dapat kuasa kesembuhan? Kami berpuasa, kami berdoa dengan tekun, bersehati semua. Maka kuasa terjadi di sana besar-besar. Tanya orang-orang itu. Akhirnya pagi-pagi saya langsung diam-diam tanpa ketahuan bapak saya langsung diam-diam tidak makan. Saya ambil waktu puasa. Puasa benar, saya omong di altar yang kudus. Saya ambil keputusan. Saya mengaku Tuhan engkau akan pakai saya. Katakan. Kalau memang ada keberanian, ada pengakuan, ada kerinduan. Saat itu saya ambil waktu puasa. Bangun pagi, saya pergi di gereja. Di gereja Gemit. Ada buka pintu, kan tidak ada kunci. Tidak terbuka sebegitu. Nama gereja dulu di kampung kan tidak ada kunci. Dia masuk, berdoa, menyerahkan di muka. Serahkan di seorang diri. Akhirnya siang lagi pergi lagi. Sore lagi pergi penutupan. Sungguh-sungguh. Iman yang dimaksudkan ini sungguh-sungguh. Bukan iman-iman yang biasa-biasa. Ketika itu saya 3 hari kemudian saya pergi di toko Menandang. Di sana saya di loteng. Datang anak gadis satu perempuan pertama kali. Kocian. Kenapa saya punya kepala berat begini saya? Kenapa begini? Saya langsung doa. Saat itu terjadi mujizat pertama kali dia. Setelah itu saya lihat mujizat itu. Saya layani sepanjang hari itu sebelum saya pulang libur. Ada 12 orang atau 13 orang saat itu. Lalu sampai saya sudah dikenal di situ. Di anggota kepolisian itu memanggil saya semua di situ. Nah, orang sakit jelas-jelas yang semua sembuh. Akhirnya apa? Dorang bawa saya ke Wengapu. Wengapu itu ada orang yang gila berat, dia bilang gitu. Sampai di sana, duduk mau doa, bagaimana ini? Orang telanjang, buka baju. Dari jauh kita lihat di kamar mandi disebongkar semua. Rumah-rumah, dinding-dinding semua dia jebol semua. Bikin terbuka semua di rumah. Orang tuanya menangis saja. Saya duduk begini, dia nonton dengan saya di sana. Nah, bagaimana cara berdoa dengan dia? Tapi saat itu bapak mama dia lagi pegang parang. Saya sudah ada di tengah-tengah itu. Waktu saya berdoa sama-sama dengan bapak mamanya di situ, tiba-tiba dia muncul. Kau siapa? Dia mau angkat parang. Saat itu saya sudah juga saya takut saat itu. Tidak tahu kenapa. Kamu tinggal di mana? Saya di Kupang. Di mana di Kupang? Di asrama tentara. Saya bisa omong tiba-tiba begitu bapak mama. Tuhan saksikan. Saya bisa omong, saya tinggal di asrama tentara di Konino. Wah, kapan kau sampai? Ternyata saya tanya dari mama, katanya mama bilang apa? Mamanya bilang apa? Ada dia punya bapak kecil di situ. Oh, Tuhan arahkan saya ke situ.
Kalau Bapak Mama sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, serius di hadapan Tuhan, Tuhan mampu membelokkan keadaan engkau. Yang tidak bisa menjadi bisa, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ada secara manusia engkau angkat tangan, tetapi engkau serahkan semua, sungguh-sungguh. Ketika saya mau menikah, saya betul-betul berserah kepada Tuhan. Saya berbalik betul-betul kepada Tuhan. Saat itu saya hitung, saya sudah habis bikin rumah, selesai, tiba-tiba uang tidak ada lagi. Sudah harus berangkat dengan kapal laut atau menikah dengan mantan pacar. Tiba-tiba sampai di bosnya minta uang saya, dikasih saya 500.000 saja. Mungkin saya pernah bersaksi di sini. 500.000 tidak besar saat itu. Sewa baju pengantin saya 400.000, saya baju pengantin saja. 500, saya mau bikin apa ini? Tidak ada yang menopang saya lagi. Sampai sini mama tiri saya minta 200.000 lagi, bikin kue kering lagi. Dia punya saudara ada nikah lagi. Ampun saya. Apakah itu bukan penindasan, tekanan, intimidasi, atau kesesakan, kekurangan? Tetapi apa ketika waktu saya terima uang 5.000, saya bertekuk lutut. Tuhan tahu hari ini saya berbicara 35 tahun ini yang lampau. 35 tahun Tuhan saksikan. Saya bergumul, tidak ada satu manusia yang bantu saya. Saya di kapal, saya berdoa sungguh-sungguh. Kalau memang kita mau luput dari segala persoalan. Saya berdoa sungguh-sungguh sampai mengungkapkan Tuhan engkau baik, Tuhan engkau baik, Tuhan engkau baik. Saya bergumul di kapal laut terus bergumul. Ternyata sampai di sini toh saudara tahu. Semua Tuhan yang membenteng saya adalah Tuhan yang pelindung saya. Dia tidak akan mempermalukan saya sebagai anak-anaknya. Roma 10 ayat 11. Ada yang bantu bawa babi, ada yang bantu kamera, ada yang bantu makanan. Saya tidak tahu, tapi orang kasih masih. Wah, Tuhan dapat uang, pakai modal untuk saya. Tidak ada uang 1 rupiah. Saya tidak tahu dari mana datang. Tetapi saya pernah bersaksi di sini, saya pernah khotbah. Ada orang saya bilang sekarang kalau saya tahu siapa itu yang membantu saya, pasti saya akan kejar dia. Saya akan membantu dia berlipat kali ganda. Saat kekurangan itulah saya mau melihat campur tangan Tuhan. Benteng hidupku. Tuhan adalah benteng yang membenteng saya, tidak mempermalukan saya. Roma 10 ayat 11. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Tuhan sudah mempertaruhkan, yang penting engkau mau berdoa sungguh-sungguh. Bukan berdoa ingat saya punya pekerjaan. Berdoa asal-asal omong, tapi ingat saya punya pasir, saya mau ambil. Ingat saya punya pasir, ingat saya berdoa. Maka itu ketika saya berdoa orang-orang yang sakit, biar jam 2 malam, saya lagi ngantuk baru tidur, tring berbunyi, saya betul-betul khususkan dulu. Kejar dulu, fokus dulu, baru saya bisa berdoa. Tidak mungkin saya berdoa tanpa saya menyadari siapa yang saya hadapi. Amin. Saya harus berdoa sungguh-sungguh. Pasti orang itu akan sembuh. Karena saya doa betul-betul sungguh-sungguh. Saya kerja sungguh-sungguh. Apapun, semua harus sungguh-sungguh. Amin. Kita datang di hadapan Tuhan Allah yang raja di atas segala raja. Tidak bisa kita acak-acakan. Maka ketika kita berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan penyertaan kekuatan yang besar. Apapun rancangan orang membunuh kita, orang gila mau potong saya. Tapi ada caranya Tuhan. Gampang Tuhan buat segala-galanya. Untuk engkau dibebaskan dari persoalan-persoalan ekonomimu. Dari persoalan hutang pihutangmu. Dari persoalan-persoalan anak-anakmu. Tapi Tuhanlah yang bekerja di dalam engkau. Engkau duduk dan diam saja. Saya percaya. Ketika kita bisa lihat di dalam Amsal 3 ayat 5-6. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri-sendiri. Berdoa betul-betul karena dia yang punya. Dia yang tahu apa yang akan terjadi dalam hidup. Amin. Segala sesuatu serahkan kepada Tuhan. Tahun 2024 ini. Kita harus bersyukur masuk dalam tahun 2024. Karena masih banyak yang kita punya harapan. Kita masih diberikan hidup. Kita masih diberikan penyertaan kekuatan sampai hari ini. Kita masih masuk dalam 2024. Kita percaya. Kita ada dalam penyertaan Tuhan. Mama Ira, kalau saya dengar cerita, begitu sulit. Marilah selalu membangun dengan perenungan-perenungan tentang apa yang Tuhan kerjakan. Sehingga ada pengakuan. Dan itu harus pengalaman ini dipakai. Apa yang Tuhan pernah kerjakan, dipakai pengalaman itu.
Pakai dasar untuk mengakui Allah, kebesaran Allah. Kau akan tambahkan terus. Dekat dan melekat kepada Tuhan. Dan saya percaya, kegelapan jauh. Persoalan-persoalan yang kau tidak kehendaki akan dijauhkan. Karena saya percaya, penderitaan yang kita hadapi, persoalan yang kita hadapi, itu pilihan. Bukan bentuk keadaan yang harus kita alami. Sesungguhnya saya tolak dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat El Shaddai yang dikasihi diberkati. Tahun 2024 saya tolak dalam nama Tuhan Yesus. Segala persoalan dibebaskan engkau. Amin. Yang penting engkau bertobat sungguh-sungguh, dekat kepada Tuhan. Betul-betul dalam 2024 tingkatkan kualitas iman. Kualitas iman ditingkatkan. Dan berdoa kepada Tuhan. Di dalam firman Tuhan dalam Mazmur 27 ada unsur berdoa yang begitu ketat. Dia tidak takut. Dia tidak takut. Sehingga di dalam ayat 2 sampai dengan ayat 3 dikatakan, ayat 2 sampai 3 coba kita buka sebagai penutupan. Ayat 2 sampai ayat 3 dari Mazmur 27 tadi. Baik, kita akhiri ibadah ini. Mazmur 27 ayat 2, 3 itu apa yang ada di situ? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir. Amin. Mereka sendiri yang tergelincir melawan musuh-musuh kita. Apapun persoalan yang kau hadapi hari-hari ini, tingkatkan berdoa sungguh-sungguh. Kalau engkau berdoa sungguh-sungguh, saya yakin di masa jayamu engkau lebih sungguh-sungguh lagi. Amin. Tidak perlu diragukan kualitas iman kita. Amin. Marilah kita penuh penyerahan diri di tahun 2024 dengan percaya bahwa Allah di pihakku. Allah di pihakku. Katakan, siapakah lawanku? Tidak ada. Percaya dan berkata, jikalau Allah ada di pihakku, siapakah lawanku? 2024 ini menjadi catatan, siapakah lawanku? Jikalau Allah di pihak saya, siapakah lawanku? Merenungkan, mengakui bahwa Tuhan itu baik. Apa yang Tuhan pernah kerjakan sepanjang hidupmu. Tahun 2023. Pakai dasar itu untuk engkau menyembah Tuhan. Terima kasih, saya serahkan kepada Ibu Gembala.